Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, Penginjil Markus yang telah kita dengarkan tadi berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus menjelaskan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Sebab dikatakan tadi bahwa perumpamaan itu akan membantu para pendengarnya untuk bisa mengerti dengan baik. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Tentunya dalam hal ini mau mengatakan bahwa berbicara tentang kerajaan Allah itu tanpa sebuah perumpamaan tentu bukanlah hal mudah untuk dijelaskan dengan bahasa-bahasa abstrak kepada para pendengar Yesus waktu itu. Sebab banyak di antara mereka adalah orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak berpendidikan, tetapi mereka mempunyai semangat yang kuat untuk mau mendengarkan Yesus. Sebab seperti yang kita renungkan sebelumnya, sabda Yesus itu atau ajaran Yesus itu mempunyai kuasa atau wibawa, di mana mampu menggerakkan mereka, membangun kesadaran mereka. Teristimewa mereka mempunyai suatu pemahaman baru tentang kebenaran, tentang kebaikan, atau dengan kata lain tentang kehendak Allah. Kalau mereka mendengarkan tokoh-tokoh agama mereka waktu itu yang berbicara kepada mereka, mereka berbicara tentu dalam suatu maksud tertentu, ya, atau mungkin juga ketika para tokoh agama itu mengajarkan sesuatu kepada mereka, selalu mengandung banyak maksud tersembunyi di baliknya. Atau juga mungkin mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti, dan mungkin juga bahasa-bahasa yang menuntut agar mereka melakukan sesuatu meskipun tidak sesuai dengan kemampuan mereka, atau meskipun mengekang kebebasan mereka sebagai manusia. Bacaan tadi Yesus menampilkan, atau penginjil Markus menampilkan perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan juga
biji sesawi. Jadi disampaikan dalam perumpamaan itu, seseorang itu menabur benih ya. Lalu kemudian malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas ya. Mengeluarkan tunas makin tinggi dan pada akhirnya mengeluarkan butir-butir sehingga menjadi sebuah tanaman yang masak dan siap untuk disabit. Yang ditekankan di sana adalah proses bertumbuhnya itu ya. Proses bertumbuhnya itu dari perumpamaan itu mungkin dijelaskan oleh orang atau pemilik benih itu tidak juga dia mengerti sendiri bagaimana prosesnya. Di dalam dia hanya bisa melihat penampakan luar dari benih itu ya, bahwa benih itu sudah bertumbuh, mengeluarkan tunas-tunas, bulir-bulir dan menjadi matang. Tapi proses terbentuknya itu yang setidaknya tidak tampak di luar, tetapi dia bekerja di dalam. Nah, di sini mungkin mau mengungkapkan bahwa karya Allah itu atau kerajaan Allah itu berkarya di dalam diri manusia. Meskipun tidak tampak dia berkarya, tetapi senantiasa menggerakkan manusia untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Ya. Dikatakan tadi ya, mungkin tunas itu atau benih itu ya, dikatakan firman Allah yang ditaburkan dalam diri kita atau yang disampaikan kepada manusia, kepada kita. Lalu benih itu bertumbuh, dia berkarya di dalam diri kita. Nah, tentu dalam hal ini kalau benih tadi itu diberi pupuk sedemikian rupa, tanahnya dirawat sedemikian rupa, maka pertumbuhannya itu akan semakin baik. Demikian pun kita, benih firman Allah itu ditanamkan atau diberitakan kepada manusia. Jika manusia itu mampu merawatnya sedemikian rupa, lalu kemudian memupuknya dan sebagainya, tentu benih itu berkarya atau firman itu berkarya dalam diri manusia itu dan membentuk manusia itu sedemikian rupa menjadi pribadi yang matang dalam berpikir, dalam bertindak, dalam bergaul dan sebagainya. Dan tentu yang paling penting itu adalah kebenaran menjadi landasannya. Kebenaran dalam arti adalah kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, landasan dari setiap pikiran, dari setiap perbuatannya. Dengan demikian ya dia akan menjadi pribadi yang bermakna, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk sesama tentunya. Demikian pun dengan biji sesawi. Biji itu biji paling kecil ya, tetapi ketika dia bertumbuh, berkembang sedemikian rupa, dia akan menjadi tempat bernaung, tempat bersarangnya burung-burung dan sebagainya. Di sini lebih jelas menjelaskan tentang diri kita ya. Meskipun kita itu manusia yang lemah, tetapi kalau kita setia, kita memupuk diri kita sedemikian rupa dalam terang sabda Allah, tentu kita akan bermakna, berguna bagi sesama, bagi diri sendiri. Karena di sana kita dibentuk dalam kebenaran, dibentuk oleh Allah sendiri untuk bergerak maju, membela kebenaran atau menjadi pelaku kebenaran, menjadi pelaku firman itu dalam kehidupan nyata. Teman-teman, saudara-saudari, teristimewa kita yang dibaptis ya. Setidaknya kesadaran ini, kesadaran akan terang firman Allah menerangi diri kita. Oleh karena itu, diri kita ini setidaknya itu kita sadari sebagai pribadi yang dipersiapkan agar menjadi bermakna. Percuma kita dibaptis kalau itu kita kubur, atau makna sakramen baptis itu kita kubur dalam tidak membangkitkan sebuah kesadaran baru di dalamnya bahwa sakramen baptis itu memang sesuatu yang mulia, yang mengawali diri kita untuk semakin mengenal Allah. Dan salah satunya itu adalah mendengarkan firman itu menjadi poin penting, lalu kemudian merawatnya sedemikian rupa agar kita ini sungguh-sungguh menjadi pribadi yang duta atau pelaku firman itu dalam kehidupan nyata. Dengan itu ya
makna pembaptisan itu ya bermakna di sana kalau atau terungkap di sana kalau kita sungguh-sungguh memiliki kesadaran itu. Tanpa kesadaran itu, sakramen baptis atau firman Allah yang diperdengarkan kepada kita sia-sia, tak mempunyai buah yang matang. Sebab kita mungkin menganggapnya sebagai sebuah uh, sesuatu yang tidak begitu terlalu penting. Tapi bagi Allah, menyadari itu merupakan sesuatu awal yang baik untuk menjadi pelaku firman. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.